Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan buat kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, serta kami melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini terdapat dalam Matius 5, ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu ucapan bahagia bagian yang ke-7 tentang pembawa damai. Ucapan bahagia ke-7 disampaikan Yesus di tengah-tengah dunia yang kehilangan damai akibat dosa. Dosa menyebabkan putusnya relasi manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Di saat itulah Yesus hadir menyatakan diri sebagai pembawa damai. Allah sebagai sumber damai sejahtera mengutus Kristus Yesus ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan dirinya, supaya ada damai di dalam diri manusia. Semua relasi yang terputus mulai dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang membawa damai bukan hanya membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga memberi kesaksian tentang Kristus di dalam hidupnya. Orang yang seperti ini disebut berbahagia karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah semua orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita semua sebagai orang Kristen diharapkan mengambil bagian dalam membawa damai kepada orang lain. Martin Luther King adalah seorang anak Tuhan yang berjasa besar melakukan rasialisme di Amerika Serikat. Martin memperjuangkan persamaan hak antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Cara perjuangan yang dilakukannya tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara damai. Satu kalimat terkenal yang diucapkan oleh Martin adalah "I have a dream", yang diteriakannya dengan lantang di monumen Abraham Lincoln. Adapun kata-kata Martin Luther King yaitu, "Saya punya mimpi bahwa suatu saat nanti kita membiarkan kebebasan itu terjadi. Maka kita akan melihat anak-anak Tuhan baik itu kulit hitam, kulit putih, Yahudi, Katolik, ataupun Protestan, berpegang tangan sambil menyanyi, 'Akhirnya kita bebas.' Terima kasih Tuhan, akhirnya kita semua mendapatkan kebebasan." Itu adalah sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Martin Luther King. Akhir hidup Martin memang tragis. Dia mati ditembak pada tahun 1968, tetapi buah perjuangannya tidaklah sia-sia. Saat ini persamaan hak telah terwujud, bahkan hidupnya telah menjadi kesaksian bagi dunia. Sejak zaman Adam sampai hari ini, perdamaian belum tercipta di dunia ini. Konflik terjadi di hampir setiap keluarga, masyarakat, negara, bahkan gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil proaktif terlibat dalam menciptakan damai di mana kita pun berada. Saudara-saudaraku, hendaklah kehadiran kita dapat membawa damai dan orang yang ada di sekitar kita bisa mengetahui bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Yesus sang pembawa damai hadir di dunia supaya Anda memperoleh kedamaian dan menjadi penyalur kedamaian itu kepada sesama. Salam pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang harus menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau tahu dalam keterbatasan kami ini kami sering lalai dan kami
tidak mampu. Tapi kami percaya bahwa kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi penyalur berkat Tuhan dalam hidup orang-orang di sekeliling kami. Kami bisa menjadi pembawa damai, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.